Ya, sabur semuanya. hati-hati nanti diludahin Bukan, sama memang Yahudi, kita hati-hati. kita memang adopsi dari mereka. Hati-hati. Kamu Memang kita mengadopsi pakai itu, mereka, hati-hati kamu bagaimana memang mengadopsi kita pakai. dari kitabnya Yahudi. Anda hanya ngarang bebas, Kenapa? mencocok-cocokkan. Di Nggak ada mana masalah kita konsep? pakai. Di mana Kita pakai. konsepnya, Bung? Di mana konsepnya? Sedangkan di dalam kitabmu sendiri di Roma 8 nomor 10, tetapi jika Kristus ada di dalam kamu, maka tubuh memang mati karena dosa. Di mana kalian ditebus dosanya itu di mana? Mana tebus dosa itu mana? Justru Paulus mengajarkan tubuh kalian itu mati karena tubuh kalian itu berdosa. Roma 8 nomor 10. Dalam dosa aku diperanakan oleh ibuku. Tetapi jika Kristus ada di dalam kamu, diperanakan ibuku. Dalam kandungan kita sudah dalam dosa itu waris. kata siapa? Itu kata siapa? Itu ada hubungannya, dosa waris itu nggak Daud sudah ada. katakan demikian. Itu kamu cocokologi. Itu kamu cocokologi. Itu cocokologi itu. Bukan. Roma 8 nomor 10. Jika Kristus ada di dalam kamu, maka tubuh memang mati karena dosa. Gak ada dosa waris itu. Gak ada. Tetapi roh adalah kehidupan oleh karena kebenaran. Jadi tidak ada dosa yang ditebus Yesus. Tak ada dosa apa yang ditebus. Dosa apa? Buktinya kalian bermatian. Kenapa kalian mati? Karena kalian, tubuh kalian memang sudah dosa. Dalilnya Roma 8 nomor 10. Mana penebus dosanya, mana? Mana penebusan dosa? Karena dosa Adam ini semua dosa itu telah menjalar kepada seluruh itu umat fitnah. manusia. Itu lagi-lagi fitnah. Itu fitnah. Memang. Itu nggak ada dalilnya. Itu tidak ada dalil di dalam agama Yahudi. Itu fitnah. Sekarang kamu baca. Bisa nggak kamu membaca Roma 8 nomor 10 itu? Bisa nggak, saudara? Tenangkan diri Anda, baca pelan-pelan. Ayo, semangat belajar, yuk. Oke. Roma 8 nomor 10. Tetapi jika Kristus ada di dalam kamu, maka tubuh memang mati karena dosa, tetapi roh adalah kehidupan. Ini Kristus sudah ada di dalam kamu, tapi tubuhmu tetap aja mati karena dosa. Mana tebusannya? Tapi dikatakan tetapi roh adalah kehidupan. Iya, kalau roh iya. Ini berbicara mengenai tubuh. Tubuh memang mati. Tubuh mati karena apa? Karena dosa. Lalu penebusannya mana? Mana penebusannya? Penebusan pada saat Yesus mati di kayu salib itu. Ini buktinya tubuh mati karena dosa. Ayo. Iya, tubuh kita akan mati. Lalu apa yang ditebus Yesus? Apa yang ditebus Yesus? Ya, dosa-dosa manusia ini faktanya, tubuh mati. Tubuh memang mati karena dosa. Ayo. Lalu yang ditebus apa? Udah jelas di sini dosanya inilah yang ditebus. Apa yang ditebus? Ternyata tubuh kita mati karena dosa. Yang ditebus oleh Tuhan. Apa yang ditebus? Saudaraku, apa yang ditebus sedangkan dalilnya mengatakan tubuh memang mati karena dosa. Tubuh mati karena dosa. Lalu yang ditebus konsekuensi. Lalu yang ditebus apa? Yang ditebus apa, Dek? Apa yang ditebus? Apalagi kalau bukan dosa ini. Ini tubuh mati. Ini tubuh mati karena dosa. Tubuh mati karena dosa. Katanya sudah ditebus. Ya jelas yang ditebus itu bukan tubuhnya, tapi dosa yang ada dalam manusia itu yang ditebus. Justru karena dosa lah tubuh mati. Apa sih? Mana ini yang betul ini? Saudara, coba kemudian rendahkan hati dulu. Rendahkan hati, pikirkan baik-baik. Dalilnya jelas, tubuh memang mati karena dosa. Berarti tubuh kita mati karena dosa. Kita sekarang kan lihat bermatian orang-orang itu kan. Orang Kristen bermatian, Covid kemarin banyak orang Kristen mati. Kenapa mati? Karena dosa. Lalu yang ditebus apa oleh Yesus? Apa yang ditebus?
Loh, ini dosa yang yang telah menjalar pada seluruh umat manusia. Inilah dosa dari Adam ini sudah menjalar pada seluruh manusia. Ditebus enggak? Ditebus enggak? Yang ditanggung oleh Yesus Kristus. Ditebus tidak? Ditebus tidak, Bang? Jelas ditebus lah. Nah, terus kenapa dikatakan tubuh mati karena dosa? Yuk. Katanya ditebus. Iya, konsekuensi dari dosa itu tubuh mati lah. Ditebus atau tidak? Sudah ditebus atau belum? Selama orang tidak percaya dengan Yesus, tentu dosanya tidak ditebus. Kalau Iya, sekarang kenapa Kristen yang percaya kepada Yesus masih bermatian? kematian fisik manusia memang alami, memang harus mati. Ya, harus karena dosa. Katanya sudah ditebus. Mana yang betul? Secara alamiah manusia harus mati, tetapi dosa itu Katanya, dengarkan dalilnya saudaraku ya. Roma 8 nomor 10. Tetapi jika Yesus Kristus ada di dalam kamu, maka justru karena ada Yesus dalam kita, maka akibatnya tubuh memang mati karena dosa. Mana yang betul ini? Yesus sudah ada nih. Yesus sudah ada di dalam kita. Tapi kok tubuh masih mati karena dosa? Jadi yang ditebus kemarin di atas salib itu opor ya? Tapi kenapa sih nggak mau baca di ayat yang atas atau yang paling bawah? Dan Kok kenapa? Ini dalil tidak bisa kamu sembunyikan, saudara. Dalilnya sudah mengatakan itu. Dalilnya sudah mengatakan itu. Coba kamu bacakan dalil setelahnya, silakan. berpatokan di ayat 10, ayat 9, 11. Ya nggak jauh sudah. itu aja kan. Oke, saudaraku, silakan Anda baca. Saya ingin dengar, silakan. Dan dari atas, jika kamu hidup dalam daging melainkan dalam roh, jika kamu tidak hidup dalam daging melainkan dalam roh, jika memang roh Allah diam di dalam kamu, tetapi jika orang tidak memiliki roh Kristus, ia bukan milik Kristus. Terus? Tetapi jika Kristus ada di dalam kamu, maka tubuh memang mati karena dosa. Terus apa lagi? Tetapi roh Allah, roh adalah kehidupan oleh karena kebenaran. Dan Terus? jika roh Dia yang telah membangkitkan Yesus dari antara orang mati Ada di tengah-tengah kamu, maka kamu juga akan dibangkitkan sama seperti Yesus dibangkitkan. Terus masalahnya di mana, Cak Ayu? ya, kematian Kristus itu membuat kita diselamatkan. Oleh kebangkitan Kristus kita diselamatkan. Di mana yang saya minta mana? Anda mengatakan, saudara mengatakan baca dalil setelahnya. Apa? Setelahnya tetap aja mati dalam dosa, betul? Iya, tetapi kita dibangkitkan. Maka muncul pertanyaan. Kita dibangkit bersama-sama dengan Maka muncul pertanyaan saudaraku. Dosa apa yang ditebus Yesus di atas tiang salib? Itu loh. Dosa apa? Dosa warisan, dosa perbuatan kita. Semua Ini akan buktinya dibawa sudah dibawa. Kalau itu betul, ya. Kalau pembodohan itu betul adanya, kenapa manusia mati karena dosa? Ayo, jawab. Kenapa manusia mati karena dosa? Ya memang upah dosa adalah maut, kan? Tapi katanya sudah ditebus. Iya. Nah, terus kenapa masih mati karena dosa kalau sudah ditebus? Dalam hal apa kita ini diselamatkan? Dosa kita diselamatkan. Apa ini? Mati dalam dosa, saudara. Kita Orang Kristen. diselamatkan dalam kekekalan. Bukan Apa mati lagi kemana-mana perginya, bukan secara saudaraku. fisik. Saudara-saudara, jangan Bukan sombong berarti terhadap apa setelah- yang tertulis di dalam Bibelmu sendiri, kawan. Manusia Kristen kalau Yesus sudah ada di dalam dirinya, maka orang Kristen tetap saja mati di dalam dosanya. Terus, berarti manusia itu setelah Yesus mati, setelah Yesus disalibkan, menembus dosa kita, dan manusia orang Kristen tidak mau mati gitu, nggak mati gitu. bukan orang Kristen tetap saja mati di dalam dosa. Kalau tahu gitu mati kenapa? Lalu apa yang ditebus kalau begitu? Dosanya yang akhirnya Orang Kristen mati masih dalam dosa? dengan kematian Yesus kita dibangkitkan. Iya, semua orang akan dibangkitkan. Semua manusia akan bangkit dari kematian. Tidak ada yang tidak bangkit. Tergantung siapa dulu, apakah dia percaya? Tunggu dulu, saudara. Pertanyaan saya dulu Anda selesaikan. Kalau Kristen memiliki Kristus di dalam dirinya, maka Kristen mati di dalam dosa. Ini bagaimana maksudnya ini? Coba terangkan ke saya. Kristen mati di dalam dosa. Kalau Kristus sudah ada di dalam diri kalian, wahai Kristen-Kristen saudara-saudaraku, maka kalian tetap saja mati di dalam dosa. Lalu yang ditebus oleh Yesus Kalau kalian Kristus itu sudah apa? di dalam kita, kita sudah tidak lagi mati dalam dosa, brother. Dalilmu, dalilku baca dalil, kawan.
Ayat 11 ini yang Dalilnya kau baca kawan. iya, ayat 11 ini nggak jauh-jauh. Dan jika roh dia, Data nomor 11 ya ulang lagi. iya, Coba baca lagi. Oke. dan jika roh dia yang telah membangkitkan Yesus dari Dia antara orang mati, Dia akan diam juga di membangkitkan dalam kamu, maka akan membangkitkan juga Dia yang telah membangkitkan Kristus Yesus dari antara orang mati, mati akan menghidupkan juga tubuhmu dan fana yang itu. fana itu oleh rohnya yang diam di dalam kamu. Nah sekarang boleh saya bicara nggak? Gantian kita. Oke, saudaraku, saya minta Anda itu renungkan apa yang saya sampaikan ini berdasarkan dalil. Bang Suma tidak cocokologi dan tidak ada unsur penistaan. Dengar. Di Roma 8 nomor 10 menurut Paulus, orang-orang yang sudah ada Kristus di dalam dirinya itu mati dalam dosa. Nomor 11-nya, dengar. Kristen yang mati di dalam dosa ini akan dibangkitkan tubuhnya kembali. Jadi konsep di dalam Kristen yang mengatakan tubuh yang ada sekarang kita pakai ini tidak dibangkitkan, ternyata tubuh kita ini akan bangkit kembali. Jadi tubuh yang makan babi ini akan dimintai pertanggungjawaban di hadapan Tuhan. Tidak ada kemudian data nomor 11 itu mengatakan bahwa orang Kristen tidak lagi mati di dalam dosa. Tetap saja malah makin parah. Roh yang membangkitkan Yesus itu jugalah yang akan membangkitkan manusia-manusia. Dan yang dibangkitkan itu adalah tubuhnya, biologisnya. Di dalam bahasa Yunaninya jelas sekali bahwa tubuh yang dimaksud di sana adalah jasad kita ini. Dalam bahasa Yunani, mereka teman-teman Yunani menyebutkan dengan kata egeiro. Egeiro itu berarti tubuh, jasad, biologis. Tubuh kita ini, jasad kita ini. Jasad yang terkubur itu juga akan keluar dari kubur. Berdasarkan Roma 8 nomor 11. Jadi tidak ada pengakuan bahwa orang Kristen ketika Kristus sudah ada di dalam dirinya, dia mati bukan lagi di dalam dosa. Tidak ada. Justru kalau ada Kristus di dalam tubuh kita, maka kita akan mati di dalam dosa. Itu dalil, Bung. Kenapa bisa begini pola Bible? Karena Al-Quran saya mengatakan, wa makaru wa makarallah, wallahu khairul makirin. Orang-orang Yahudi ingin membuat makar terhadap Nabi Isa alaihissalam, tetapi Allah membalas makar mereka. Mereka terjebak oleh makar yang mereka buat, karena sesungguhnya Allah adalah pembalas sebaik-baiknya kejahatan. Itu Quran. Paulus mengatakan dosa sudah ditebus, tapi dengan tidak sadar dia menulis juga dosa tidak ditebus. Kenapa demikian? Karena dia mencoba untuk memalingkan firman Tuhan yang datang kepada Bani Israel. Tangannya menghantarkan dia kepada kebinasaan. Coba Anda renungkan. Renungkan baik-baik Roma 8 nomor 10 nomor 11 ini. Renungkan. Apakah Kristen sudah ditebus? Tidak. Justru kalau Kristus ada di dalam diri Kristen, dalilnya, maka tubuh memang mati karena dosa. Dengan kesimpulan saya, saudara-saudara Kristenku, kalian tetap saja mati di dalam dosa. Jadi penebusan di atas salib yang dibangun oleh kerangka berpikir bapak-bapak gereja awal mula yang tidak ada dasarnya itu hoax. Itu hanyalah tipu muslihat yang dihembuskan kepada kalian sehingga kalian merasa nyaman atas dosa-dosa kalian. Ternyata Bible menegaskan dengan sangat tegas, ketika Kristus sudah ada dalam diri kita, maka Kristen tetap saja mati di dalam dosa. Na'udzubillah, summa na'udzubillah. Itu dalil, Bung. Silakan Anda bantah dalil Anda, atau Anda ingin merenungkan lebih jauh. Silakan. Ya, oke. Terima kasih. Yang jelas ini adalah yang dimaksud dengan kebangkitan tubuh ini nanti adalah kebangkitan di akhir zaman, brother. Betul. Bukan tubuh yang sekarang ini. Betul. Akan mati kita, tetapi dalam kehidupan kelak nanti, kekekalan nanti, Kristus sudah menjadi jaminan. Betul. Kematiannya ini yang membawa kita, kebangkitan ini yang membawa kita keselamatan nanti. Oke. Nah, kita jadi Tuhan nggak, Bang? Tiket untuk kita jadi Tuhan nggak? Ketika kita bangkit, kita jadi Tuhan nggak? Kita bukan jadi Tuhan, kita diselamatkan oleh Yesus Kristus. Lah, kenapa kita enggak jadi Tuhan? Sementara roh yang membangkitkan Yesus adalah roh yang sama yang membangkitkan kita. Bagaimana dalilnya kita menjadi Tuhan itu gimana? Sekarang kenapa Yesus jadi Tuhan?
Sekarang pertanyaan saya, kenapa Yesus jadi Tuhan? Karena yang bangkit adalah Yesus jadi Tuhan memang sejak awal dia sudah dibuatkan dia kok Tuhan dinubuatkan? Ini mulai ngaco ini. bukan. Saudara, dengarkan saya. Saudara Kristen menuhankan Yesus. Saudara, orang Kristen menuhankan Yesus karena Yesus mengalahkan maut. Karena Yesus bangkit dengan rohnya. Yang bangkit adalah sisi keilahiannya. Sayang, sangat disayang. Paulus menuliskan Roma 8:11, ternyata roh yang membangkitkan Yesus adalah roh yang sama yang membangkitkan manusia. Berarti kalau Yesus Tuhan, oleh karena roh tersebut, maka Kristen juga adalah Tuhan karena roh tersebut. Anda mau kemana? Nggak ada orang Kristen tidak akan pernah menjadi Tuhan. Itu Saya baca dalilnya kalau gitu. Cacat, brother. Nggak Saya baca mungkin dalilnya, manusia kawanku. menjadi Izinkan Tuhan. saya. Izinkan saya baca dalil. Dan jika roh Dia yang telah membangkitkan Yesus dari antara orang mati diam di dalam kamu juga, maka Dia yang telah membangkitkan Yesus Kristus dari antara orang mati akan juga membangkitkan tubuhmu yang fana itu oleh rohnya yang diam di dalam kamu. Ayo, apa alasannya Yesus dituhankan? Kehidupannya akan datang. Ini kehidupan manusia baru nanti. Oke, Kehidupan artinya zaman. Artinya gini, saudaraku, lembutkan hatimu. Sekarang pertanyaannya muncul. Pertanyaannya muncul. Roh yang membangkitkan Yesus dengan roh yang membangkitkan Anda nanti sama atau beda? Yes, sama. Wah. Ya, jelas lah. Yesus Sama Tuhan atau bukan? beda. Yesus Kita akan Tuhan atau dibangkitkan bukan? Sama dengan Yesus. Yesus Ya. Tuhan atau bukan? Oh jelas dia Tuhan. Alasannya? Ya memang dia adalah Allah. Dia kan Loh, dia sudah mana alasannya apa? Alasannya dia Tuhan. Alasannya apa? Ya karena dia sendiri yang turun ke dunia kan. Berarti dia sendiri. Terus roh yang membangkitkan dia siapa? Di dalam roh Allah ada firman. Jadi roh Bapa itu membangkitkan firman. Pertanyaan saya, roh yang membangkitkan Yesus itu siapa? Roh Allah sendiri. Oh, iya dia sendiri. Nah, berarti rohnya Yesus dibangkitkan oleh rohnya siapa? Wah, dia sendiri yang berkuasa atas rohnya. Yohanes 10 ayat 17, 18. Oke. I know. Berarti yang bangkit ini adalah si roh yang adalah Tuhan itu, betul? Iya, dia menyerahkan sendiri, dia menyerahkan tubuhnya dan dia mengambil kembali rohnya. Oke, berarti roh yang bangkit dari berarti roh yang keluar dari kubur ini adalah Tuhan itu sendiri, betul? Oh, jelas. Roh inilah juga yang akan bangkit bersama dengan tubuhmu. Baca dalilnya. Jika roh Dia yang telah membangkitkan, saudaraku, dengarkan. Dan jika roh Dia yang telah membangkitkan Yesus dari antara orang mati diam di dalam kamu. Paham? Berarti roh yang Anda katakan adalah Tuhan itu sendiri tadi diam di dalam saudara. Berarti saudara juga adalah Roh apa? Roh Yesus itu roh Tuhan yang diam di dalam saudara juga adalah ya roh yang menghidupkan tadi. Roh yang menghidupkan tadi juga diam di dalam kamu sehingga kamu apa akibatnya? Apa akibatnya ketika roh yang membangkitkan Yesus? Saudara, ketika roh yang membangkitkan Yesus itu, saudaraku, ketika roh yang ada dalam diri Yesus itu Anda katakan roh Tuhan dan Yesus adalah Tuhan itu sendiri karena roh itu, dan roh itu ada di dalam kamu dan kamu bangkit karena roh itu juga, maka kamu sama dengan Yesus, posisinya sama-sama Tuhan. Enggak begitu. Udah baca dalil? Bukan manusia ciptaan. Baca Yesus dalil. itu bukan manusia ciptaan. Jadi jelas Yesus. sudah nggak bisa dibedakan antara manusia dengan Yesus. Saudara, coba Anda baca dalilnya. Dan jika roh Dia yang telah membangkitkan Yesus, roh Dia yang telah membangkitkan Yesus. Di situ ada berapa oknum? 1 atau 2? Roh Dia satu. Yesusnya? Ya Yesus sebagai manusia Nah, ada berapa oknum di situ? tetap satu. Ini sudah pecah ini.
Sudah pecah. Ini artinya Yesus. artinya Allah Bapa dan Yesus ya boleh. artinya Anda sudah membenarkan Al-Qur'an. Al-Quran mengatakan orang-orang kafir itu ingin menipu Allah dan menipu orang beriman. Masakan dalil mengatakan dua, Anda katakan satu. Tujuannya apa? Anda nggak jujur. Anda tidak sunat hati. Anda congkak. Anda pongah. Anda sombong terhadap dalil. Dan jika roh Tuhan, roh Bapa yang telah membangkitkan Yesus di antara orang mati, itu sudah dua oknum. Tapi Anda mencoba untuk menipu diri Anda Ini sendiri. yang dibangkitkan itu kan. Oke, berarti ada dua oknum kan? Ya, oknum manusia Yesus yang dibangkitkan itu kan. Oke, saudaraku. Sekarang kamu mati. Oknum manusia jiwa baru mati. Yang membangkitkan kamu siapa? Menurut dalil Roma 8:11. Apalagi kalau bukan ya Allah ini yang sama, dia juga yang akan membangkitkan Yesus, dia juga yang Berarti kalau Yesus manusia bangkit menjadi Tuhan karena roh tersebut, maka kamu yang juga manusia bangkit karena roh tersebut, sama-sama Tuhan. Sisi kemanusiaan Yesus dibangkitkan oleh Sisi kemanusiaan Yesus yang adalah manusia sepenuhnya dibangkitkan oleh roh tersebut, dan juga sisi kemanusiaan kamu yang adalah manusia sepenuhnya dibangkitkan oleh roh tersebut. Kalau Yesus Tuhan, maka kamu juga Tuhan. Oke, nggak usah Anda tanggapi. Saya hanya ingin mengatakan begini, Bung. Sabar, nggak usah ditanggapi. Saya hanya ingin mengatakan begini. Saudaraku Kristen seluruh dunia, dengarkan saya. Kenapa kalian keteteran ketika menghadapi Bible? Karena sebenarnya pola agama kalian itu tidak berlandaskan kepada Bible. Pola kekristenan itu berlandaskan kepada doktrin dan dogma. Saya setiap kali saya ngajar di beberapa kelas, saya sampaikan, orang Kristen itu sebenarnya sadar kalau kesalahan itu fatal di dalam keyakinannya. Hanya karena mereka terlanjur Kristen. Sehingga ketika mereka tabrakan dengan dalil yang ada di kitab yang mereka anggap suci, mereka akan melilit-lilit lidah mereka biar dianggap benar. Tapi saudaraku, penggarisan ilmu dan juga akal serta yang tertoreh dalam kitab suci itu kita nggak bisa bohongi. Maka yang ada sekarang ini adalah mundur sejenak, selangkah mundur, duduk, renungkan, berpikir. Apa iya seperti ini adanya? Karena jujur saya katakan, orang menjadi Kristen itu bukan karena proses berpikir. Orang menjadi Kristen itu karena proses keturunan. Karena proses keturunan. Agama Kristen masuk ke Nusantara itu bukan karena pelajaran. Bukan karena institusi pelajaran yang dihasilkan oleh satu manifestasi disiplin ilmu. Enggak. Tapi Kristen masuk ke Indonesia melalui penjajahan, penekanan, teror, rasa takut, was-was, kelaparan, haus, ditinggal sama keluarga, tak ada kemudian tempat berlindung. Misionaris datang memeluk, merangkul, membacakan, membaptis, akhirnya menjadi Kristen. Keturunannya kemudian menjadi Kristen juga. Kenapa? Karena di situ dihadiahkan hadiah-hadiah yang mengenakan. Ke gereja hanya bernyanyi. Di situ ada acara-acara yang memeriahkan kemudian hati, membahagiakan hati, bernyanyi bersama-sama, makan makanan yang enak, minum minuman yang enak, dan seterusnya. Lalu dijanji keselamatan, bla 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 bla, dan seterusnya. Lalu kemudian diracuni dengan kejahatan-kejahatan semu yang dianggap kejahatan terhadap agama Islam. Sehingga mereka ini tertutup semua otaknya untuk berpikir. Ya mereka tahu Kristen benar, Yesus jurus. Nah, itu aja terus. Tapi ketika kemudian kita menarik mereka untuk sedikit aja belajar membedah Bible, mereka akan berada pada kebingungan. Titik kebingungan. Itu fakta, itu real. Maka Anda nggak usah tanggapi, silakan saudara mundur, Anda renungkan apa yang kita bahas ini. Di dalam kitab saudara sendiri mengatakan bahwa jika Kristus sudah ada di dalam tubuh seseorang, maka orang itu mati dalam keadaan dosa. Itu dalil. Besok hari ketika Anda punya bantahan, silakan cari saya, kita diskusi kembali. Saya kira begitu untuk sementara. Silakan saudara yang lain. Luga binasa, luga binasa.
luar biasa ya Bang Subah. Silakan teman-teman Kristen yang mau naik, karena banyak sekali permintaan. Silakan ketik 3 kalau mau naik. Silakan Bang Aye, ini ada Gurunda. Silakan Bang Aye, mungkin ada yang ingin disampaikan Bang Tri. Nah, mungkin baru kali ini satu komal dengan Gurunda. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Gurunda Zuma. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat baik. Saya perkenalkan diri saya, nama saya Muhammad Azhari bin Muhammad Afendi. Saya berasal daripada Sabah, Kota Kinabalu, daripada Malaysia. Dan saya dilahirkan daripada Katolik lah. Saya kira Katolik. Jadi mana-mana orang Kristen yang tidak percaya saya ini orang Katolik. Jadi saya selalu pergi ke gereja di Sacred Heart, Kota Kinabalu, Jalan Karamunsing begitu. Jadi persoalannya kenapa saya memilih agama Islam, karena saya tidak mempercayai bahwa Yesus itu Tuhan, dan saya tidak percaya ada Putra dan Roh Kudus, tiga pribadi begitu. Karena Yesus tidak pernah mengajar Tritunggal begitu, dan Yesus pun tidak pernah mengatakan dia adalah Tuhan. Malah Yesus mengatakan sesiapa yang ingin selamat dia harus menyembah Tuhan langit dan bumi dan mempercayai Yesus Kristus sebagai utusan, katanya begitu. Karena daripada zaman Nabi Adam hingga ke Nabi Muhammad SAW itu semua adalah utusan Allah Subhanahu Wa Taala, dan tidak ada yang dikatakan Tuhan, dan tidak ada yang berkata berinkarnasi, tidak ada. Karena saya belajar daripada Katolik, dan saudara saya juga ada juga pendeta Katolik begitu, sehingga saya pun ada juga bertanya kepada saya punya saudara yaitu pendeta, mengatakan kenapa kita menyembah Yesus? Dia kata jangan kita membaca Alkitab, karena kalau kita membaca Alkitab jadi gila, dia kata begitu. Itu saya punya pendeta sendiri cakap lah. Kita hanya mengimani saja, jangan dengar kata-kata orang lain, kata pendeta saudara saya yang pendeta itu. Jadi bermakna saya sana rasa was-was, kenapa saya tidak disuruh untuk baca Alkitab dan kaji-kaji Alkitab. Jadi saya paksakan diri saya untuk membaca Alkitab satu persatu. Saya kaji bahwa Yesus mengatakan dia adalah utusan. Dan kami sebagai orang Katolik mempercayai Roh Kudus itu bukan Allah, bukan roh Allah, yaitu Roh Kudus itu adalah roh daripada yang diturunkan oleh malaikat Jibril dan mengembuskan ke rahim Bunda Maria begitu. Lanjut. Alhamdulillah sekarang saya Islam. Alhamdulillah saya sekarang Islam, dan saya sangat-sangat senang dengan agama Islam, karena agama Islam itu adalah agama kasih, dan sebenar-benarnya Islam itu adalah agama kasih dan agama yang sangat selamat. Saya mantan Katolik. Saya ada di sini. Alhamdulillahirabbil alamin. Masya Allah, subhanallah. Kami doakan semoga saudara istiqomah ya. Maaf teman-teman, suara saya masih kedengaran nggak ini? Mantap. Iya, saya ingin membacakan sebuah dalil sebelum kita lanjut dialog atau diskusi. Al-Quranul Karim menjelaskan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Farikan hada wa farikan haqqa alaihimud dalalah. Innahumut takhasus syayatin awliya min dunillah wa yahsabuna annahum muhtadun. Allah mengajarkan manusia melalui baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam bahwa Allah memberikan sebagian kepada orang-orang petunjuk yang sepantasnya kemudian mendapatkan petunjuk, dan Allah menjadikan sepantasnya orang-orang menjadi sesat. Siapa yang menjadi sesat ini? Mereka yang menjadikan setan-setan sebagai pelindung selain daripada Allah. Kata Allah, annahum muhtadun, mereka mengira bahwa mereka mendapatkan petunjuk, padahal sesungguhnya mereka itu tidak mendapatkan petunjuk. Mereka mengira bahwa apa yang mereka yakini, apa yang mereka kemudian lakukan itu adalah ajaran yang betul. Tapi ketika kita hadapkan dengan dalil, mereka tak mampu kemudian menunjukkan data yang akurat terkait dengan apa yang mereka percaya. Kenapa bisa demikian? Karena itu tadi, mereka hanya hidup di angan-angan. Mereka mengatakan inilah yang paling benar, padahal Allah tidak pernah mengajarkan itu. Wa idza fa'alu
fahisatan qalu wajadna 'alaiha aba'ana wallah amarana biha. Apabila mereka melakukan perbuatan yang salah, perbuatan yang keji, mereka akan berkata, kami melakukan ini, kami mendapati dari nenek moyang kami melakukannya yang demikian. Dan Allah Tuhan pencipta langit dan bumi menyuruh kami mengerjakannya. Kata Allah kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW, Kul, wahai Nabi Muhammad, katakan kepada mereka, Innallaha la ya'muru bil fahsya. Sesungguhnya Allah tidak pernah menyuruh berbuat keji seperti yang mereka lakukan itu. Atakuluna 'alallah ma la ta'lamun. Mengapa kamu membicarakan tentang pencipta langit dan bumi apa yang tidak kamu ketahui? Nah, ini saudara Kristen kalau diperhadapkan dengan ayat suci Al-Quran seperti ini, mereka akan kesusahan untuk keluar dari kebenaran Al-Quran. Adakah kemudian kalian menyembah Yesus itu karena perintah? Tidak ada. Lalu dari mana? Dari nenek moyang, dari keturunan, dari ayah, dari mama. Berarti Al-Quran betul. Karena kami hanya mendapatkan, sabar. Karena kami hanya mendapatkan yang kami, ibu bapak kami melakukan itu. Tapi terkait dalil perintah dari Yesus itu tak ada. Sama seperti dosa ditebus dengan membunuh Tuhan. Apakah ada dalilnya? Tak ada. Maka Al-Quran mereka. Ini Quran yang mengatakan itu. Kenapa saudara kita itu menyembah kepada makhluk yang keluar dari kubur? Karena mereka tidak menggunakan akal. Jadi sekali lagi saudara, berdasarkan materi yang saya sajikan tadi, bahwa ketika Kristus berada dalam diri orang Kristen, maka orang Kristen mati di dalam dosa. Demikian. Wah, Masya Allah. Ini Pak Sek, selamat malam. Selamat subuh, Pak Dalbo. Ya, selamat malam. Ya, selamat subuh, Pak Dalbo. Silakan deh, mungkin ada sanggahan dari apa yang disampaikan Bang Suba. Iya, menurut saya si Nur Alim ini adalah Jangan menurut abang, dibantah bang pakai dalil. Ini saya mau bantai nih. Iya, silakan, tapi jangan marah-marah. Ini kalian saya rekam ya, jangan potong-potong ya. Jangan di mute-mute ya, saya kasih tahu ya. Apalagi di kick, memalukan kalangan Anda. Ya, dengar baik-baik. Karena udah sering kali saya debat sama si Jumat, tendang terus sama dia. Ya. Nah, menurut saya, tadi mengenai pembahasan masalah penebusan dosa, Anda merasa menang dengan orang-orang yang banyakkan awam. Kalau Anda berbicara sama orang-orang pinter, yang sedikit pinter ya di kekristenan, pasti Anda hancur cuma. Ya. Mau bahas tadi masalah apa yang Roma berapa tadi? Mati karena dosa. 8, saudara. Oke. Sebelum kita ke Roma 8, kita lihat dulu ya bahwa Yesus itu memang adalah memiliki perjanjian ya di dalam Roma 26 ayat 28 ya. Saya bacakan dulu sebelumnya ya. Sebab inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa. Jadi konsep pengampunan dosa itu sendiri ada di Alkitab. Dan itu dikatakan oleh Yesus sendiri, di mana tulisan yang dikatakan Yesus adalah warnanya adalah merah. Saya ulangi sekali lagi, sebab inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa. Jadi jangan tanyakan lagi di Alkitab apakah ada konsep penebusan dosa. Ini ayatnya ada. Ya, lalu dosa yang mana yang diampuni sama Yesus? Ya, dosa mana yang ditebus oleh Yesus melalui darahnya? Oke? Yang pertama saya kasih tahu dulu. Kalau saudara baca ayat-ayat lain misalnya, bertobatlah supaya dosamu diampuni. Lalu seperti Donditan pun bertanya, berarti kita nggak perlu terima Yesus dong, kita perlu bertobat saja, maka dosa kita diampuni. Ya, betul, itu ayat memang betul. Tetapi dosa yang hukuman dosa di mana dulu yang diampuni?
Contohnya kasus kalau saudara baca lengkap dari perjanjian lama itu sampai perjanjian baru, kejadian sampai wahyu, ya misalnya Yunus disuruh ke Niniwe supaya Yunus itu datang ke kota Niniwe, dia memperingatkan orang di Niniwe supaya mereka bertobat dan kota itu tidak dihancurkan oleh Tuhan. Nah, itu bicara tentang hukuman di dunia. Supaya hukuman di dunia itu mereka tidak terima, tidak diporak-porandakan Niniwe itu. Tetapi yang Yesus maksudkan untuk pertumpahan darah ini adalah pengampunan dosa melalui darahnya ini adalah hukuman kekal. Makanya ketika Anda terima Tuhan Yesus, Anda pun pasti mati secara badani. Tetapi Yesus bilang di dalam Yohanes 11 nih, baca ya. Bentar, saya bukakan dulu ya. Yohanes 11. Saya pakai dalil ya. Jangan bilang saya ngoceh nggak pakai dalil. Ya. Nah, makanya bilang, jawab Yesus, akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Saya ulangin ya, akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Ya, jadi ketika kita menerima Yesus sebagai juru selamat, tubuh ini memang mati. Karena dosa kita, dosa itu apa? Kita mungkin makan sembarangan, ya, makan yang manis-manis terus, ya, makan yang dibusukkan terus seperti terasi dan lain sebagainya, ya. Lalu tubuh kita akhirnya menurun, dia punya ininya, akhirnya kita mati karena kesalahan-kesalahan kita sendiri. Tetapi Alkitab sudah katakan, Yesus sendiri mengatakan dengan tulisan merah di sini bahwa walaupun ia hidup, walaupun ia sudah mati, ya, ia tetap hidup. Dan setiap orang yang hidup dan yang percaya kepadaku tidak akan mati selama-lamanya. Berbeda dengan, dengar baik-baik ya, saya bacakan lagi, ini dalil lagi ya. Di dalam Wahyu ya, tentang kematian ya. Nah, ini yang dimaksud ya. Wahyu 20 ayat 14 dan 15. Lalu maut dan kerajaan maut itu dilemparkan ke dalam lautan api. Itulah kematian yang kedua, lautan api. Dan setiap orang yang tidak ditemukan namanya tertulis di dalam kitab kehidupan itu, ia dilemparkan dalam lautan api itu. Jadi jelas dikatakan di sini, orang-orang yang terima Tuhan Yesus, nama dicatat dalam kitab kehidupan, dia tidak akan dilemparkan dalam lautan api. Tetapi kalian ini yang menyesatkan ini semua di sini, kalian akan masuk dalam neraka. Itu sudah jelas ayatnya semua. Ya, sudah jelas. Di mana orang-orang kalian sendiri itu tidak pernah ada yang dikatakan akan menerima hidup yang kekal. Bahkan di kitab kalian sendiri dikatakan bahwa kalian tidak akan pernah tidak menghampiri yang namanya neraka. Itu ayatnya jelas di situ. Di kitab kalian. Silakan, cuma. Oke, baik. Saya ingin tanya orang yang ada di bawah yang menjadi nyimak. Ini kira-kira pinter mana orang yang pertama dengan yang orang ini sekarang? Coba. Pinter mana? Oh, lebih Anda pinter yang jangan tadi. framing, Anda jawab omongan saya, Nuralin. Saya bertanya dulu, biar orang Nggak perlu semua bisa nanya. berbicara Anda sama saya diskusi, jangan libatkan orang lain. Belajar, cuy. Enggak, masalahnya tadi Anda fokus saja. Tadi Anda mengatakan yang tadi itu awam, seakan-akan Oh, iya. Anda ini lebih berkelas, Ya, tapi ternyata saya nggak bilang, mengatakan, saya nggak mengkhususkan dia. Tapi selama ini Anda membahas sama orang-orang yang awam, sehingga gampang sekali iman mereka tuh rontok. Kenapa? Karena mereka nggak ngerti kebenaran, gitu loh. Oke, baik, Ya. baik. Ya, ayo, mau Oke, di mana? ketika Anda membawa data, inilah darahku, Ya, inilah dagingku. Yang ditunjuk Yesus di situ darah beneran atau anggur dan roti? itu simbolik. Ya, yang saya tanya jangan simbolik. Yang saya tanya itu darah beneran atau simbolik Bukan, aja? itu anggur. Simbol, kan saya bilang itu simbolik. Gitu. barusan. Oke. Ya, Oke, berarti tidak ada hubungannya dengan penyaliban, bukan ya? Nah, sekarang pertanyaan saya, ketika Anda mengatakan bahwa Yesus menebus dosa, dalil yang saya sajikan tadi Roma 8, jika Kristus ada di dalam kamu, maka tubuh memang harus mati karena dosa. Pertanyaan saya, kalau memang Yesus itu nebus dosa, kenapa orang Kristen mati karena dosa? Jawab. Saya bilang Jawab. tadi kan,
Jawab. Ketika Anda berbuat dosa, Jawab. ada dua hal yang harus Anda terima hukuman itu. Yang pertama, di dosa di dunia ini. Ya, misalnya Anda mencuri, Anda masuk penjara. Anda berzina, mungkin kena penyakit kelamin. Ya. Dan yang ketiga, ya mungkin Anda melakukan hal-hal yang melawan orang tua dan sebagainya. Anda menjadi anak yang Ini apa ini? Ada nggak yang lebih hebat sedikit dari ini? Makanya saya bilang Anda tuh terlalu banyak strategi Double kosong dengan ini, tombol-tombol teman-teman. ketawa itu sehingga Anda akan Double tidak kosong mengerti. dia ini. Pertanyaan saya, saudara. Makanya jangan terlalu besar kepala, isi tidak ada. Pertanyaan Ini saya bilang, saya jawab sesuai Alkitab kok ini. Dalil. Tetapi jika Kristus ada di dalam kamu, maka akibatnya tubuh memang mati karena dosa. Pertanyaan saya, kalau tubuhmu mati karena dosamu, lalu dosa apa yang ditebus Yesus? Jawab. Dosa yang mengakibatkan kematian kekal. Lah, kenapa larinya ke situ? Lo memang Ini. kenyataannya begitu. Lalu apa bedanya dengan yang lain? Beda Apa lah. bedanya? Apa? Anda juga mati karena dosa Anda nih. Tetapi jika Kristus ada di dalam kamu, Tunggu sebentar. maka Anda mati tubuh karena memang dosa mati Anda. karena dosa. Lalu Berarti setelah tubuh Anda mati, dengar. dibangkitkan, dihakimi, lalu masuk Dengar, neraka dengar. kekal. Itu Dengar. kematian kekal. Dengar. Kami berbeda. Dengar. Tubuhmu mati karena Mulai dosa. main mute. Kalian gak fair di sini. Takut Tubuhmu kalian. mati. Dengar, tubuhmu Iya. mati karena dosa. Itu Iya. betul enggak? Iya, ayatnya ada. Tapi kematian itu bukan kematian roh, tapi kematian tubuh. Iya, saya ngerti. Sekarang Yesus menebus dosa apa? Iya, kematian kekal itu. Lah, semua manusia akan bangkit. Betul, tapi Tidak ada yang mengalami kematian kekal. Setelah itu dihakimi gak saya tanya? Enggak, saya tanya dulu. Dengar. Iya. Tetapi jika Kristus ada di dalam kamu, Iya. maka tubuh memang mati karena dosa. Tubuh Iya. memang Iya. mati karena dosa. Iya. Lalu yang Iya. ditebus Yesus apa? Ya. Perhatikan saya ngomong ya, perhatikan ya. Tubuh mati karena dosa. Itu tubuhnya yang mati, betul gak saya tanya? Iya, karena dosa. Semua orang begitu, Tubuhnya Islam juga kan ya? begitu. Kita Iya. berbicara ini Mau tentang Kristen, hidup mau yang Islam, kekal. semua akan mengalami begitu. Jangan Sekarang dipotong. apa Jangan fungsi? dipotong. Apa Anda fungsi? takut. Apa fungsi Nah, penebusan dosa itu? mulai Dosa pusing apa? semua Dosa nih. apa? Nah, Coba. teman-teman ya, 1000 personal mulai pusing deh. Itu bicara tubuh yang mati, betul gak? Tubuh jasmani. Iya, yang mati karena dosa. Nah, Ya, mati karena tetapi dosa. yang Sekarang lebih baik- pertanyaannya, dengar. Ya, tunggu Dengar pertanyaannya, sebentar. dengar. Jangan potong. Dengar Takut pertanyaannya, Anda. Nah, pertanyaannya, mulai dengar. teman-teman Kalau mau Dengar, bisa dengar. mute, ditendang sama dia nih. Nah, Dengar. grup ini, lihat nih ya. Anda sudah mengakui tubuh mati karena dosa. Kalau begitu, pertanyaannya. Mulai mute lagi. Takut kalian nih sama saya. Kalau gitu Saya pertanyaannya. bongkar kebenaran di sini. Ya, biar yang murtad balik lagi ke Jangan Kristen. mute. Jangan di mute. Jangan mute. Framing dia. Lanjut. Ya, jadi pertanyaannya, kalau tubuh Tuh, mati mute karena lagi tuh. dosa, Takut kalian sama saya. Hah? kalau tubuh mati Saya karena udah bilang dosa, si Juma ini gak ada kelas sama saya sebenarnya dari kemarin. Kalau- Ditendang terus sama dia. kalau tubuh mati karena dosa, Bung, Oke. lalu yang ditebus Yesus apa? Oke. Saya jawab ya. Diam ya. Itu jelas dikatakan yang mati itu tubuh. Ya, Oleh karena dosa dia. Betul ya? Tetapi oleh karena yang Tuhan dosa- maksud penebusan karena dosa dosa ini dia. tujuannya adalah bukan kematian tubuh, tetapi kehidupan kekal. lah, Yesus sudah janji. berarti barang siapa dosa yang dia ditebus pasti apa? memperoleh hidup yang kekal. Dosa yang ditebus apa? Kalau begitu, Dosa yang ternyata ditebus adalah setiap dosa yang ada di dalam dunia ini yang dilakukan oleh manusia itu secara keturunan faktanya manusia sekalipun. mati karena dosa. Makanya kamu Mana jangan dosa yang potong-potong. ditebus? Orang mati Juma, karena dosa. Kamu tuh cuma modal tombol-tombol tepuk tangan doang. Saya kasih tahu, nggak ada isinya kamu tuh. Orang mati karena dosa, hei. Orang mati karena dosa. dengar saya Berarti ngomong ya. Betul. matinya orang Kristen itu Yang mati karena apanya? dosanya. Yang mati apanya? Tubuh mati. Tubuhnya. Rohnya mati atau enggak? Karena Rohnya mati atau enggak? Jawab. Rohnya mati atau enggak? karena Rohnya mati atau enggak? Apa yang menyebabkan Rohnya tubuh mati mati? atau enggak? Jawab. Apa yang menyebabkan Jawab. apa yang menyebabkan tubuh mati? Jawab dulu. Apa yang menyebabkan tubuh Kristen mati? Tubuh manusiawi mati karena dosa itu betul. Nah, Ya. berarti masih ada dosa. Tunggu sebentar. Enggak.
itu menyebabkan dia menerima hidup yang kekal. Baca makanya ya, saya ulangi lagi ya. Akulah kebangkitan dan hidup. Ya. Orang Dengar, mati karena orang ini Kristen Yesus mati ngomong karena keras, dosa. Masih ada dosa. Yang katanya jangan ditebus. jangan di framing itunya terus. Itu makin membuat dirimu malu cuma. Kristen Cuma, mati karena itu yang dosa. mati Lalu yang ditebus tubuhnya. apa? Itu yang mati tubuhnya. Tetapi Iya, rohnya tubuhnya tetap mati hidup karena apa? selama-lamanya. Tubuhnya Aku mati katakan karena seperti apa? itu. Haleluya. Ya, Tubuhnya mati karena apa? tubuhnya mati karena dosa. Tetapi dosa Katanya dosa udah ditebus. Kekal. Dosa ditebus atau tidak? Ditebus. Nah, kenapa mati? Dosa ditebus bukan berarti tubuh tidak mati, tetapi dia Lah. Katanya dosa itu maut. Makanya ada ayat ditulis. Diam. Katanya dosa itu maut. Makanya Orang Yesus Kristen ngomong, tubuhnya mati "Akulah karena kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati." Oke. Jelas ayatnya Percaya di sini. kepada Yesus kan? Jadi, Percaya kepada Yesus. Penebusan Yesus bukan Percaya berarti- kepada Yesus. Tunggu sebentar. Penebusan Yesus bukan berarti penebusan untuk supaya tubuhnya nggak mati. Nah, dari mana ilmunya itu? Tetapi Dari mana rohnya ilmunya? tetap hidup untuk selama-lamanya. Dari mana Tidak. ilmunya itu? Dari mana? Ini ayat yang Dari saya baca mana? buat Anda. Dari mana ilmunya itu? Ini dalil. Sedangkan Ini dalilnya. Dengar. Saya ulangi lagi dalilnya ya. Anda kan yang Dengarkan. ilmunya. Saya kasih tau dalilnya lagi. Diam. Dengarkan saya, Bang. Jangan Akulah kau sembunyi dari kebangkitan dan dalil. hidup. Jangan kau Barang sembunyi siapa- dari Ini dalil. dalil. Ini dalil. Ini Jangan dalil. kau sembunyi dari dalil Ini tadi. dalil. Itu ucapan Yesus Ini kepada Bani dalil. Israel. Saya Ini tahu dalil. itu Aduh. ucapan Dengar Yesus saya ngomong. kepada Jangan muridnya lagi- Bani jangan lagi ke situ. Israel. Anda bikin Sekarang malu diri Anda sendiri sekarang semua. ini yang saya Doali. tanya, saya berhadapan Bacakan dengan ya orang dalilnya ya. Kristen, Ada orang-orangnya di sini ya, yang pengikut 2000 orang ya. Paulus. Itu Akulah ucapan kebangkitan Yesus. dan hidup. Barang Itu saya percaya kepadaku, ia akan hidup ucapan. walaupun ia sudah mati. Dan Oke. setiap orang yang hidup dan Oke. percaya kepadaku Ya. tidak akan mati selama-lamanya. Ya. Oke, baik. Dia percaya pada Yesus loh, bukan pada Muhammad. Dengar baik-baik ya teman-teman Oke. ya. Percaya pada Yesus tidak akan mati selama-lamanya. Ya. Oke, ketika Yesus mengatakan berkata, gantian. Jadi gantian. setiap orang yang percaya Tuhan Gantian. Yesus, dia pasti Gantian kita mati bicara. secara Gantian kita bicara, Bang, gantian. Jangan bicara sendiri, nanti kamu dipikir orang gila, ya. bukan, Gini, Anda takut gini. sama saya. Setiap Kenapa mesti di-mute setiap terus? orang yang percaya kepada aku, kan gitu. Dia Iya. tidak mati, melainkan Iya. peroleh hidup. Ketika Yesus berkata, aku diutus hanya kepada domba yang sesat dari umat Israel, apakah Anda percaya? Anda loncat lagi ke situ. Saya ulang lagi. Cuma itu mau jawaban Ketika answer buat Yesus saya. Ketika Yesus berkata, aku Iya. diutus hanya kepada domba yang sesat dari Iya. umat Israel, apakah Bukain Anda ayatnya dulu. percaya? Bukakan ayatnya. Kita bahas sama-sama. Saya ulang lagi. Ini yang Ya, ketiga kalinya saya ya. bertanya ya. Ya. Aku Dia mulai- diutus hanya kepada domba yang sesat dari umat Israel. Oke. Apakah Anda percaya? Oke, saya jawab ya. Iya. Teman-teman, perhatikan. Si Juma udah kalah di poin pertama, dia lari ke poin kedua sekarang. Ya. Enggak, Masalah Anda kan tujuan yang Tuhan melarikan apa? ke situ. Teman-teman lihat Anda yang sendiri. melarikan Kita ke sharekan sana. kalian ya, biar Anda kita yang tahu melarikan ke situ. kualitas Juma Katanya kayak masalah apa ya. percaya. Saya akan jawab sama Katanya Anda. masalah percaya. Makanya Anda saya yang sudah lari bilang, dari Roma 8. Yesus menebus manusia dari dosa untuk supaya mereka tidak mati dalam Sekarang Tunggu Anda sebentar, mengatakan potong dulu dong. sekarang Anda mengatakan Itu bukan bahwa kematian tubuh, tetapi kematian kekal itu kalau secara percaya roh. kepada Yesus maka orang itu Gitu. tidak mati. Nah, Makanya sekarang saya saya bilang. tanya, apakah Anda percaya ketika Yesus berkata aku diutus hanya kepada domba yang sesat dari umat Israel? Apakah Anda Oke, percaya? saya mau tanya, apakah kata-kata Yesus pergilah ke seluruh dunia jadi semua bangsa muridku? Anda takut jawab Allahu kan? Akbar. Masya Allah. Anda takut kan? Apakah Anda percaya? Itu Apakah pertanyaan Anda saya. percaya kata-kata Yesus pergilah jadikan semua bangsa muridku? Saya bukan orang yang percaya kepada Yesus. Saya bukan pengikutnya. Oke, saya Kenapa jelaskan. Anda Berarti tanya Anda ke bisa saya? jelaskan ya. Dengar Saya baik-baik bukan ya. pengikutnya, Saya jelaskan saudaraku. ya. Saya tidak Saya mengatakan, dengar Oke. dulu. Saya tidak mengatakan saya ini pengikut Yesus. Yang mengaku Oke. pengikut Yesus Anda. Maka saya Ya. berkata kepada saudara bertanya, sekarang gini. apakah Anda percaya? Diam dulu. Oke, silakan. Apakah Silakan, Anda ya. percaya ketika Yesus berkata, aku diutus hanya kepada domba yang sesat dari Oke. umat Israel. Apakah Oke. Anda percaya? Oke, saya jawab ya. Diam ya. Kalian jangan mute-mute, malu loh kalian loh. Apakah Kalian Anda Islam di sini. percaya atau Kalian tidak Islam di percaya? sini banyak Itu orang ngelawan saya pertanyaannya. sendiri cuma di mute-mute. Takut kalian sama saya tuh semua di sini. Saya Sudah jawab turunkan ya. aja kalau begitu, teman-teman. Saya terlalu sombong tapi nggak ada isi.
Cari Kristen yang lebih Saya berbobot jawab dari aja. tadi pakai data dan dalil. Anda percaya atau tidak percaya, itu loh masalahnya. Kami tidak butuh orang-orang ini. Kami nggak butuh orang-orangnya. Ya nggak butuh. Kami butuh orang Kristen yang jujur. Itu aja sih. Kalau cuma double kosong, cuma ngomong, mending kita beli kaset, putar kasetnya, kita ajak bicara. Apa yang kita omong, kasetnya ngomong sendiri kan tersetting gitu. Oke, tadi dia Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi dia mencoba lari dari materi Roma 8. Dia mengalihkan bahwa dosa dia mati karena jasadnya saja, tubuhnya, tapi rohnya tidak. Semua manusia itu rohnya tidak mati. Nah, orang Kristen mati karena dosa. Matinya Kristen karena dosa. Lalu yang saya tanya, yang ditebus kemudian Kristus itu apa? Dosa atau bukan? Tuh pertanyaannya. Yang ditebus dosa atau bukan? Dosa. Oke, dosa ditebus, berarti sudah tak ada dosa kan? Nah, terus kenapa Kristen mati karena dosa lagi? Ya, ditanggapin ya, saya orang Kristen. Iya, silakan. Jadi dalam iman Kristen itu ada kehidupan dua sesi. Sesi pertama adalah kehidupan di bumi. Sesi kedua kehidupan setelah kematian di bumi ini, yaitu setelah kematian. Itu sesi yang kedua. Roma 3 ayat 23, upah dosa adalah maut. Ya, walaupun orang percaya kepada Yesus, ternyata kita lihat bahwa orang Kristen itu juga mengalami kematian fisik. Karena Roma berkata bahwa upah dosa itu maut. Tetapi apa yang dikerjakan oleh Yesus, penebusan dosa yang dikerjakan oleh Yesus berbicara tentang penebusan kehidupan sesi kedua. Maka kalimatnya Yohanes 11 ayat 25-27 itu, dia akan mati, dia akan hidup walaupun dia sudah mati. Dia akan hidup walaupun sudah mati. Berarti mati di bumi, sesi pertama. Hidup berarti ada kehidupan setelah kematian. Inilah yang dikerjakan oleh Yesus. Ya. Sudah? Oke, sedikit lagi. Oke. Lalu kalau Anda berkata bahwa Yesus itu hanya diutus, ya, Yesus itu diutus hanya untuk Israel ya. Tetapi dari mulut Yesus sendiri yang berkata bahwa di atas batu karang, Matius 16:18, di atas batu karang aku akan mendirikan jemaatku. Yohanes 10:27-28, dombaku mengenal suaraku, dan Yesus memberikan kehidupan yang kekal. Itu yang dikerjakan oleh Yesus. Sekali lagi saya katakan, yang dikerjakan Yesus, penebusan dosa yang dikerjakan Yesus adalah memberikan kehidupan kekal, bukan menghilangkan supaya manusia itu tidak mengalami mati fisik. Tidak, bukan itu. Tetapi supaya manusia itu tidak mengalami kematian kekal atau tidak ke neraka. Itu yang dikerjakan Yesus. Saya pikir jelas jawabannya. Oke, baik. Menarik ya teman-teman. Namun saya masih belum mendapatkan poin di mana Kristen ini bebas dari dosa. Tetap aja Kristen ini manusia-manusia berdosa berdasarkan dalil. Begini kawan, yang ditebus Yesus di atas salib itu apa? Dosa yang ditebus oleh Yesus itu adalah dosa pengembalian fitrah manusia itu kembali kepada Tuhan supaya memperoleh hidup yang kekal, bukan Oke, supaya manusia dosa kan itu ya? tidak mati. Dosa. Sejatinya ketika Yesus menebus dosa, dosa Kristen masih ada nggak? Dosa di dunia ada. Dah, lalu apa yang ditebus? Pengembalian fitrah, ngerti nggak? Pengembalian fitrah bahwa apa yang ditebus? Oh, ada pitra-pitra pula kau Islam kapal. Gak usah nipu-nipu lah. Apa yang ditebus Yesus? itu tadi dosa itu kan Apa? menghasilkan dengerin ya. Saya Dosa itu adalah maut. Dosa Kasihan adalah orang-orang. maut. Iya, perhatikan Dosa gantian. adalah maut. Oke. Iya, bentar, Nah, gantian. dosa apa yang ditebus Yesus? Iya, Sorry, dosa yang apa yang dosa yang mendatangkan kematian kekal. dosa yang Nah, karena mendatangkan dosa itu kematian. upahnya, dengerin. Sabar dulu. Sabar Dengerin dulu, dulu, sabar dulu. dengerin dulu, Juma. Sabar dulu, Dengerin. sabar dulu. Apa yang ditebus Yesus? Dosa. Berarti kalau dosa ditebus tak ada lagi dosa kan? Dosa adalah maut, berarti nggak ada Dosa lagi yang- maut. Dengerin ya, biar dijawab. Karena orang Kristen masih di dunia kayak saya ya. Saya percaya kepada Yesus. Bisa nggak? Kenapa Anda lari? Kenapa Anda karena di dunia masih di dunia? Apa itu?
Kenapa jadinya kayak gitu Anda? Dosa upahnya maut. Ya. Maut itu cuma di dunia, bukan di Ya, akhirat. enggak loh. Dosa itu. Kamu Sekarang salah, kamu enggak. Sekarang Jangan pertanyaan gini, saya, gantian dong pertanyaan bicara, saya, gantian. dengarkan saya, dengarkan. Apakah nanti di kehidupan berikutnya masih ada maut? Ada. Hah? Ada. Ada. Maksudnya? Nah, itulah dikatakan bahwa orang-orang ya gantian biar dapat poinnya aja. Masih ada. Berapa kali manusia mati, Bang? Berapa kali Dua manusia kali. mati? Dua kali. Dua kali manusia Iya, dua mati. kali. Tapi Makanya di gua Bible bilang mengatakan tadi, cuma kalau satu kali. Dengerin biar dapat poinnya bahwa manusia itu hidup dua kali. Pertama, sesi pertama di dunia ini, ya. Sesi kedua adalah kehidupan kekal di surga. Itu kehidupan. Tapi kematian juga dua kali. Kematian di mana? Di bumi. Mana Fisik dalilnya? kita mati. Coba dalil. Saya melihat di dalam Ibrani 9 nomor 27 manusia ditetapkan untuk mati hanya satu kali saja. Itu Nggak dalil. mati fisik, Coba mati kau fisik. tunjukkan di mana dalilnya manusia mati dua kali. Coba di mana dalilnya? Oke. Nah, bentar ya. Iya. Karena Alkitab mengatakan bahwa neraka itu adalah jurang maut, maka kematian mautlah di situ. Yang saya tanya mengalami kematian yang saya tanya ini kematian biologis. Oke. Iya, mana kami dalilnya? orang Kristen Juma, dengerin. Mana Kamu jangan paksakan imanmu kepada kami. Dengerin, yang kami percaya bahwa Bukan, ini dalil agamamu. Iya, Upah makanya gue dosa bilang itu adalah ditetapkan. Upah dosa adalah maut. Ini orang gak bisa gantian. Upah dosa adalah kematian. Upah dosa adalah kematian. Iya betul. Kenapa Juma, Kristen masih betul. mengalami kematian? Kutanya dulu. Iya, ampun ini orang gak bisa Kenapa gantian. Kristen masih mengalami kematian? Jawab. Iya, itu kan upah dosa adalah maut. Roma 3:23. Maka harus mati karena itu upahnya. Berarti Ya, Kristen perhatikan. mati karena dosanya tidak ditebus. Ya, kalau kasihan kamu Juma, 2000 orang kamu sesatkan. Perhatikan dulu ya. Kami punya Orang iman. Kristen mati karena dosanya tidak ditebus. Gimana sih? Kami punya iman tidak seperti cara pandangmu itu. Kenapa kau paksakan cara pandangmu itu kepada iman kami? Dengar bahwa kematian Lucu. ya lucu, memang lucu bagi kamu. Setidaknya kasih kesempatan orang bicara. Ya, saya kan Perhatikan cuma ya. ngomong. Saya cuma bilang berarti tidak ada dosa yang ditebus Yesus. Kenapa? Karena Kristen tetap aja mati. Berarti kalau umpamanya begitu, lalu bagaimana dengan kehidupan yang kedua? Kau selalu hubungannya? Ini berfokus kita- kepada ini dengerin. kita- Kau selalu berfokus dengerin dulu gantian. Kau selalu berfokus kepada Oke. kehidupan di dunia, sementara Oke, yang baik. dikerjakan oleh Yesus adalah kehidupan setelah Oke. kematian di dunia. Kau benturkan, kau paksakan yang kami Baik. imani hanya di dunia tidak. Baik. Baik, tapi kamu dikasih penjelasan ngomong aja kita kepotong-potong. Adam ketika makan buah ilmu pengetahuan, Tuhan mengatakan kamu mati hari ini juga. Yang mati jasadnya atau bukan? Yang mati dua-duanya. Pertama, perhatikan mulai ya. ngaco. Loh, kamu nggak bilang belajar Juma. Jangan kau bilang mulai. Kau nggak pernah punya pendidikan formal tentang Alkitab. Kita menjelaskan apa dalam pengetahuan ilmu Saya diam, Alkitab. saya Kita diam. bilang kau Saya mulai. diam. Dengarkan, kata kau. dengarkan. Kau Saudara, aneh. saya Kau nggak diam. pernah belajar. Saya diam karena Anda yang belajar. Tolong tunjukkan dalilnya di mana Adam mengalami mati dua-duanya. Dalil. Iya, saya tunggu, perhatikan silakan. ya, perhatikan. Pada hari engkau memakannya, udah tenang, jangan ini. Pada hari engkau memakannya, tentulah engkau mati, pastilah engkau mati. Hari di situ ya. Nah, satu hari dalam catatan Ibrani Petrus, dalam catatan Petrus itu satu hari di hadapan Tuhan 1000 tahun bagi manusia. Pertanyaan saya Anda apa? Pertanyaan saya ke Anda apa? Kematiannya Adam. Iya, mana dalilnya bahwa Iya, kematian biar saya Adam itu jelas. adalah kematian, dua kematian. Silakan. Ya, pertama kan kita sudah tahu bahwa ternyata Adam itu mati. Itu kematian fisik. Lalu kematian yang kedua adalah inilah yang dikerjakan oleh Yesus. Adam yang saya tanya, Adam.
Di mana dalilnya ini Adam cuma mengalami kematian dua? Dengerin, kematian yang kedua, Alkitab tidak menunjukkan bahwa Adam itu mati 2 kali. Ya kamu yang Masuk ke mengatakan neraka. tadi, udah kamu turun, kamu di bawah aja bang, kamu di bawah, Ya udah, nggak kamu ke apa-apa. gereja. Semoga kamu tetap jauh sunul saudara, iman ya, saudara, cuma bohong biar itu kamu di gereja tahu bukan nanti di sini. Yesus buang kamu atau Kalau tidak. mau berbohong itu jangan di sini. Turun di Gimana sini, berbohong? Kamu di bawah, yang di bawah. Kalau mau berbohong itu jangan di sini bang. Anda yang mengatakan tadi Anda mengalami kematian dua, kematian jasmani, kematian rohani. Anda berbohong, ternyata nggak ada dalilnya. Berbohong. Berarti ketika Yesus itu mati karena menebus dosa, berarti dosa yang ditebus ini adalah dosa jasmani. Karena yang diwariskan oleh Adam adalah kematian. Ketika Yesus kemudian bangkit, mati menebus dosa, maka yang ditebus itu adalah kematian jasmani. Karena kalian ternyata tak mampu membuktikan doktrin dan dogma itu, makanya larinya kemana? Kematian yang kedua. Padahal Ibrani menjelaskan manusia ditetapkan untuk mati hanya 1 kali saja, dan sesudah itu dia dihakimi. Itu dalil. Bibelmu sendiri yang mengatakan manusia mati hanya sekali. Tapi kau coba menipu, manusia mati 2 kali. Yang kau maksud itu apa, Rek? Kau bilang Adam kau bawa-bawa, saya bawa ke Adam. Ternyata Anda nggak ada dalil. Sekarang kematian apa yang ditebus Yesus? Kematian rohani. Apa ini? Di mana Adam mati rohani? Nggak ada Adam mati rohani. Adam itu mati jasmani. Adam itu mati jasad. Nah, ketika kemudian dalam Bible dituliskan Roma 8 nomor 10, kalau Kristus ada di dalam diri Kristen, maka tubuh Kristen mati karena dosa. Lalu yang ditebus Yesus apa? Yang ditebus Yesus apa? Kalau ternyata Kristen mati karena dosa. Harusnya Kristen mati karena sudah capek hidup. Kristen mati karena sudah bosan di dunia. Kristen mati karena mau pindah ke surga. Kristen mati karena ingin coba-coba dikubur. Kristen mati karena ingin melakukan penelitian di dalam kubur seperti apa modelnya hidupnya. Itu jangan mati karena dosa, cak kangkung. Karena katanya Yesus mati menebus dosa. Kok kalian juga mati karena dosa? Yesus mati nebus dosa. Kristen mati karena dosa. Sulit, saudara-saudara. Dulu bisa kalian menjual produk itu bisa. Sekarang sulit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Alhamdulillah barakatuh. Itu di mana Pak De? Di masjid yang kita bikin dulu itu. Oh, Masjid Jeset yang dulu ya. Ya Allah, gotong royong. Zahidin. Keingat ini Ustadz, air ya, air tuh yang paling sulit tuh dibuat dulu itu air. Tuh dapatkan sumber air tuh. Itu masjidnya. Panjang ceritanya, Masya Allah. Wih, keren ya. Itu masjid kita ada. Masya Allah, mantap. Lanjut. Saya izin Bang Joma ya, sedikit aja saya mengenai tadi kematian kedua itu. Kalau seandainya ada kematian kedua itu, orang-orang kafir itu akan memilih itu daripada masuk ke dalam neraka. Kalau seandainya ada mati kekal, yang disebut kematian kedua itu, orang-orang kafir itu akan memilih mati kekal daripada masuk ke dalam neraka, disiksa di dalam neraka. Di dalam surat An-Naba ayat yang terakhir itu kan dikatakan inna anzarnakum adzaban qariba yauma yanzurul mar'u ma qaddamat yadahu wa yaqulul kafiruna ya laitani kuntu turaba. Sesungguhnya kami memperingatkanmu tentang azab yang dekat. Pada hari di mana manusia akan melihat hasil perbuatan tangannya, dan orang-orang kafir akan berkata, ya seandainya aku menjadi debu saja, jangan hidup kekal di dalam neraka. Itu. Ya silakan. Itu dari sisi itu aja udah.
kematian kekal itu sebenarnya lebih disukai orang-orang kafir daripada hidup kekal di dalam neraka. Satu mata, silahkan naik. Ah, ini satu mata ini. Dia fitnah di bawah Gurunda ini. Silakan. Katanya Al-Quran adalah bisikan. Nah, yang menginginkan kematian Yesus itu kau kan? Berarti kau sama dengan iblis. Lanjut Gurunda. Wahyu atau bisikan iblis, karena dalam Al-Qartubi jilid 18 halaman Nih bang, mute-mu, jangan kau makan bang. Jauhin sedikit dari mulut itu. 310. Bang, Mic-nya jangan jauhin dimakan, dari Bang. mulut. Mic-nya jangan dimakan, dijauhin sedikit. Jauhin, Oke, kayak nggak noise. Ah, coba baca Al-Qartubi jilid 18 halaman 300. ya kau baca lah. Kau baca, jangan nyuruh-nyuruh. Ayo baca. Kau yang bawa ini persoalan, kau yang baca, ayo. Coba baca. Suruh Jepang Cuma yang baca tuh. Ini suaranya kemeresek Yang bener Kau ngapa? siapa Itu nyuruh? mikrofonnya terlalu nempel ke mulut kamu itu satu mata. Coba baca Al-Qartubi jilid 18. Kau yang baca, kau merintah di sini. Kau siapa, ayo? Kau yang bawa. Kayak gini ya, kalau kita membawa soalan tentang Bible, kita yang tunjukkan data. Kau yang tunjukkan, ayo baca. Aku cuman punya satu perangkat ini, Mbak. Ya, itu nasibmu lah, deritamu, Bang. Kalau kalian baca pasti murtad itu. Coba baca. Coba bacakan aja Magadir, Kampreto. Silakan Kampreto. Aduh, nggak enak ada Bang Zuma. Semua bacakan nih. Bahasa Meksiko aja biar. Jadi naik diskusi nggak ada modal, kesian ya. Ini Kristen apa sih si satu jiwa ini? Karestem penghujat. Oh, Dia bilang itu Al-Quran itu wahyu atau bisikan iblis. kan katanya kalau Itu dibacakan hujatan. nanti semuanya murtad. Justru kan itu yang kamu inginkan, makanya suruh dibacakan sama Bunda tadi biar yang lain tuh murtad di sini. Kan itu tujuan kamu. Coba bacakan. Siapa tahu kami semua murtad. Bacalah, inilah yang menginginkan kematian Yesus. Berarti dia sama dengan iblis. Yang menginginkan kematian Yesus itu iblis. Karena iblis adalah sejak semula, kata Yesus, iblis yang menjadi bapakmu. Dia adalah menginginkan kematian manusia sejak semula. Nah, kau ini iblis menginginkan kematian Yesus. Ayo, buka. Kau yang membawa soalan, kau yang inilah, selesaikan. Ayo, beri tanggapin. Di mute, Mbak, di mute. Aku baca ya. Suaranya suruh benerin dulu itu, kalau enggak turun aja. Aku Anu, baca sakit ya. itu. Aku baca ya. Suaranya Bang. Baca ya. Aku baca. Ini jauh kan. Ibnu Abbas menjelaskan firman Allah Ta'ala. Kampreto ya. Dikasih Mati tahu lo, suaranya. Bentar. Dia menuduh bahwa Al-Quran itu wahyu dari iblis. Kalau memang Quran itu wahyu dari iblis, kenapa ayat-ayat Al-Quran itu begitu indah? Tidak ada satu kata pun yang jorok. Tidak ada satu kata pun yang dibaca anak-anak bisa merusak mental. Coba bandingkan dengan Bible. Ada Tuhan mau mengadakan adegan seks di tempat umum. Seperti tertulis dalam 2 Samuel 12 ayat 11-12. Tuhan minta jatah cewek 32 orang. Ya. Tuhan membunuh bayi yang masih nyusu. Al-Quran nggak ada Buah seperti sakarnya itu. seperti sakar keledai. Iya, kata-kata porno berjubel di situ. Coba carikan satu ayat saja Al-Quran yang ketika dibaca kita merasa jijik, merasa mual gitu ya, atau merasa malu karena porno. Coba Bible, ada satu ayat di dalam 2 Raja-Raja 18:27.
Ini kalau Anda baca di depan orang makan, kau bonyok pasti. Karena di situ kisah pesta makan tai. Minum air kencing bareng-bareng. Dua raja-raja 18:27. Haruskah kata-kata ini aku katakan kepada tuanku, bukankah kepadamu saja? Dan juga orang-orang yang duduk di atas tembok yang sedang makan tai dan minum air kencingnya sendiri. Ini kitab apa ini, woi? Kitab apa coba? Kau baca di sana, di restoran sana. Kalau nggak bonyok kau udah lempar piring. Nah, saya tantang juga Anda. Carikan ayat Quran ketika kita baca membuat kita bahaya. Carikan satu ayat saja, silahkan pilih, acak. Itu hebatnya Al-Quran itu. Bukti Al-Quran itu dari Sang Maha Suci, Sang Maha Indah, sehingga kata-katanya suci, kata-katanya indah. Ya, tidak akan merusak mental siapapun yang membacanya. Coba kau punya anak gadis, ya, suruh baca itu Yeskil 23. Berfirmanlah Allah kepadaku, hai anak manusia, ada dua orang perempuan muda. Yang tua namanya Ohola, yang muda namanya Oholiba. Pada waktu masa mudanya ia bersundal di Mesir, di sana susunya dijamah-jamah, dada keperawanannya dipermainkan. Coba kau baca itu, anak gadismu suruh baca. Mau jadi lonte anakmu kalau baca itu ya. Oh, Al-Quran itu murni dari Allah itu. Itu kitab kampret tuh. Kali ya, susu kok dijama-jama itu loh di Bible. Aduh ya Allah. Gak usah dijama lah, dipandang. Namanya juga kitab kampret tuh. Gurunda mana kepental dari jaringan di Jakarta parah ya. Pental Gurunda. Enak aja ngomong Quran dari iblis. Baca, ayo kita adu deh. Pilih acak. Saya juga milih acak. Nah, baca ya apa Yeskil. Logikanya Pak Ade begini, logikanya. Logikanya Itu Pak dua, mari kita memberi minuman ayah kita, kemudian kita tidur dengan dia. Mama Logikanya begini Pak Ade, teman-teman. Kalau Al-Quran itu dari iblis, loh kok kalau dibacakan Al-Quran iblis kepanasan? Dan saya sudah menjalankan beberapa puluhan tahun itu dalam metode ruqyah. Iblis kalau dibacakan Al-Quran itu sempoyongan. Kalau memang itu dari iblis, loh, kalau dibacakan Al-Quran iblisnya kocar-kacir gitu, logikanya seperti itu, teman-teman. Kalau saya Ustadz Felix, kalau Al-Quran ini adalah dari iblis, ngapain Kristen mengambil istilah-istilah Al-Quran dimasukkan di Bible? Nah, gampang kok. Iya. Gampang aku ini. Nama Tuhannya dipakai. Kalau nggak pakai nama Allah, ya, nggak pakai nama Tuhannya orang Islam nggak, Kristen nggak laku di Indonesia, nggak laku. Orang Islam Indonesia ke ajak murtad, yuk nyembah Theos gitu. Siapa yang mau? Apa itu Theos? Theos itu apa ya kan gitu. Di mana itu tertulis Biblos? Coba hilangkan tuh kata-kata Islam di dalam Bible tuh. Nggak laku Kristen di Indonesia, yakinlah. Ya seharusnya dia hilangkan Pak De, karena dia katakan dari iblis. Seharusnya ya. Ya itu Bang, buah si malakama. Kalau dihilangkan ya Kristen lumpuh, nggak berkembang. Sedangkan pakai istilah-istilah Islam aja masih minoritas. Apalagi kalau dihilangkan ya sama sekali lah nggak laku. Lanjut. Masya Allah. Di bawah ini kok tahu ya? Siapa sih nama siapa? Palet siapa? Siapa Palet? Valentino Rossi. Oh, yang tadi mungkin yang penghujat itu. Berarti udah terkenal dia. Udah dinobatkan jadi monyeto ya. Monyeto. Iya. Nah, ini Bang Zuma udah turun ya. Nggak apa-apa. Kalau ada Bang Zuma jaringannya Bang Zuma. Jaringannya. Iya. Saya kalau ada Bang Zuma nggak enak saya baca. Malam aja tuh terlempar ini dia jaringannya, ngeluh kemarin jaringannya. Kan dia di lantai berapa ya? Itu Sihaga. Selamat sore. Sihaga, selamat siang. Kristen, Bun. ya selamat sore Bu. Si Bapak. Ya silakan.
Iya Bu, ini mau sedikit bertukar pikiran. Oh, aku pikir mau minta sumbangan. Lanjut Pak. Gak mau aku tukar pikiran, Pak. Iya, Ini pikiranmu. maksudnya bagi-bagi pengalaman tentang agama ini. Abang ini Kristen Kristen. apa Kampreto? Kristen Kristen ya? ini, Kristen. Oke lanjut. Itu dia. Sejak saya tonton ini Bu, room-room kayak gini, jadi